Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak pembina, adik-adik yang ada di rumah, keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita melaksanakan upacara Hari Pramuka yang ke-59. Untuk peringatan ini saya sampaikan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-59 14 Agustus 2020. Yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua serta Wakil Ketua DPR MPR RI, Bapak dan Ibu Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan para pejabat pemerintahan lainnya, kakak-kakak pimpinan Kuarnas Gerakan Pramuka, kakak-kakak andalan nasional Gerakan Pramuka, kakak-kakak ketua kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan pembina gugus depan Gerakan Pramuka di seluruh tanah air Indonesia. Kakak-kakak pimpinan Saka, Saku, dan gugus Dharma Pramuka di seluruh tingkatan. Adik-adik Dewan Kerja Pramuka, penegak dan pandega di semua tingkatan. Kakak-kakak dan adik anggota Gerakan Pramuka dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memperingati kembali Hari Pramuka yang ke-59 sejak pertama kali Hari Pramuka diperingati, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Untuk tahun ini, tema Hari Pramuka adalah peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Tema tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan Gerakan Pramuka pada tahun 2020. Tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga mengalaminya. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, Gerakan Pramuka telah lahir sejak 59 tahun yang lalu. Bahkan gerakan kepramukaan di dunia
dimulai sejak sudah lebih dari 110 tahun yang lalu. Gerakan ini adalah merupakan suatu organisasi pendidikan. Oleh sebab itu, nama lengkap organisasi ini adalah Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Merupakan suatu organisasi pendidikan non formal untuk melengkapi pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pendidikan formal di institusi-institusi pendidikan formal. Meskipun Gerakan Pramuka merupakan suatu organisasi pendidikan yang fokus kepada pendidikan bagi anak-anak dan remaja, dan bukan organisasi bantuan sosial, Gerakan Pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka merupakan Dwi Satya dan Tri Satya serta Dwi Dharma maupun Dasa Dharma Pramuka. Yang bagian utamanya adalah untuk menekankan kepada para pramuka agar dapat menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta ikut membangun masyarakat. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan para pramuka merupakan bagian dari pendidikan karakter untuk menumbuhkan kaum muda yang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap siap menolong dan membantu yang dilakukan sejak usia muda diharapkan dapat menumbuhkan sifat empati, berpengertian, bertoleransi, dan hidup damai bersama seluruh komponen bangsa, tanpa memandang perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, maupun aspirasi politik. Itulah sebabnya sejak terjadinya wabah COVID-19 yang telah melanda negara kita, Gerakan Pramuka selalu tanggap dan mengambil bagian dalam upaya penanggulangannya, dimulai dari hal-hal kecil bagi anggota pramuka itu sendiri. Seperti mendidik pentingnya menjaga kebersihan tubuh, termasuk rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila berpergian keluar rumah, dan menjaga jarak di keramaian yang pada intinya juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah selanjutnya. Para pramuka juga ikut berkreasi membuat masker, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk dibagikan bagi yang membutuhkan. Membuat dan membagikan hand sanitizer serta penyiapan bantuan makanan untuk dibagikan gratis kepada yang membutuhkan, sampai aktif pula dalam gerakan melakukan penyemprotan disinfektan maupun kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam membantu menanggulangi wabah COVID-19. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, di tingkat kuartir nasional telah dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan COVID-19, sementara di jajaran kuartir daerah
kuartir cabang, kuartir ranting, sampai gugus depan. Berbagai satuan pramuka peduli juga ikut bergerak bersama pemerintah dan masyarakat melawan wabah COVID-19 dan membantu penanggulangan bencana alam. Bagi gerakan pramuka, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini juga merupakan bagian dari bela negara. Wujud konkret kecintaan dan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai organisasi pendidikan yang berasaskan Pancasila, aktivitas membantu penanggulangan bencana alam dan mengatasi wabah COVID-19 ini adalah kegiatan untuk menunjukkan betapa semua anggota pramuka berusaha menempati janjinya. Yang antara lain mengatakan, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Janji yang ditunaikan anggota pramuka di saat bangsa dan negara sedang dilanda masalah seperti wabah COVID-19 ini melalui berbagai kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa gerakan pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara kita tercinta. Kakak-kakak dan adik-adik dimanapun berada. Sementara itu bencana alam dan wabah COVID-19 yang membuat berbagai aktivitas masyarakat nyaris berhenti, baik di bidang perekonomian maupun seni budaya. Tidak lantas tetap menyebabkan kegiatan kepramukaan turut berhenti. Latihan dan pembinaan gerakan pramuka yang untuk sementara tidak dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak orang diganti dengan latihan dan pembinaan tatap muka dalam jumlah terbatas dan mematuhi protokol kesehatan maupun dengan berbagai kegiatan daring, yaitu melalui jejaring perangkat elektronik yang berhubungan dengan internet. Kegiatan ini justru dapat menyatukan banyak anggota gerakan pramuka, bukan hanya dari gugus depan atau satuan terdekatnya, tapi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Gerakan pramuka juga mendorong para pembina dan pelatih pembina pramuka untuk terus meningkatkan kualitasnya agar dapat lebih kreatif dan berinisiatif dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya. Di samping itu, khususnya kepada para pramuka, penegak dan pandega yang berusia antara 16 sampai 25 tahun, gerakan pramuka juga memberikan kesempatan untuk belajar dan ikut memimpin sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan gerakan pramuka. Merekalah calon pemimpin di masa depan, dan untuk itu kepada mereka kita buka kesempatan ikut aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan laporan dan evaluasi di akhir pelaksanaan kegiatan. Para pramuka mengubah hambatan menjadi peluang. Hambatan lainnya, hambatan pelatihan pramuka secara normal yang biasa dilaksanakan di tingkat gugus depan. Ini digantikan dengan kegiatan yang lintas kuartir, bahkan lintas negara, karena melibatkan anggota pramuka dari negara lain. Gerakan pramuka juga terus mengembangkan hubungan dengan para pramuka dan pandu di luar negeri. Hal ini sejalan dengan slogan bahwa setiap pramuka pandu adalah saudara bagi pramuka pandu lainnya.
Meskipun berbeda-beda latar belakang, suku, agama, ras maupun perbedaan lainnya tidak menjadi penghalang untuk menjalin persaudaraan sesama anggota Pramuka Pandu. Kita juga berusaha membangun hubungan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Hal itu dilakukan agar gerakan Pramuka dapat lebih aktif dan efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pendidikan yang berusaha membawa kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Kita bersyukur bahwa saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, namun sejalan dengan perkembangan zaman dirasakan perlunya perbaikan dalam isi undang-undang tersebut agar lebih mampu menangkap kebutuhan masa kini dan masa depan, yang pada gilirannya mampu menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu dan mendesak untuk dilakukan guna memberi ruang gerak yang lebih besar bagi Gerakan Pramuka, menggali sumber pendanaan dengan pengelolaan aset yang lebih baik, dan menjadi landasan yuridis dukungan keuangan pemerintah yang lebih tepat sasaran dengan pembentukan satuan kerja tersendiri yang langsung di bawah Bapak Presiden, baik selaku Kepala Pemerintahan maupun selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional atau yang dikenal Mabdinas Gerakan Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Bapak Menko PMK selaku Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan terkait selaku anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Kepala Staf Angkatan selaku Majelis Pembimbing Satuan Karya Gerakan Pramuka, para Gubernur, Kepala Daerah selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, para Bupati, para Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, para Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka, para Ketua Pimpinan Satuan Karya Gerakan Pramuka, para Ketua Pimpinan Satuan Komunitas Gerakan Pramuka, dan seluruh jajaran pemerintah termasuk para anggota DPR MPR yang terhormat yang telah membantu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Ke depan saya menaruh harapan agar kiranya organisasi ini dapat lebih diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui, jumlah anggota Gerakan Pramuka saat ini sekitar 25 juta orang dan merupakan yang terbesar di antara organisasi kepramukaan di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai 54 juta orang, hampir setengah dari jumlah pramuka atau pandu sedunia. Berasal dari Indonesia, jumlah besar ini merupakan potensi yang sangat bermanfaat apabila dapat dimaksimalkan pembinaannya. Karenanya bantuan pemerintah dan semua pihak sangat diharapkan agar Gerakan Pramuka dapat semakin berkembang untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sambutan kami. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-59
insya Allah yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Dirgahayu gerakan pramuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Agustus 2020, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Salam Pramuka. Dari saya, apabila dalam penyampaian dari sambutan tersebut kurang berkenan dari kakak-kakak, baik kakak-kakak pembina, kakak-kakak pendamping, maupun adik-adik peserta di rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.